Halo, untuk hari ini kita akan membahas untuk unit baru yaitu HD785-8. Pada HD785-8 ini yang kita bahas adalah retarder system, yaitu fungsi pengereman dengan menggunakan elektronik, yaitu sistem retarder. Secara sistem cara kerjanya adalah nanti retarder ini ada retarder control lever, letaknya ada di bawahnya steering ya. Jadi di bawahnya steering ini ada retarder control lever nomor satu. Retarder control lever ini akan memberikan perintah menuju ke controller. Jadi kalau kita menarik retarder lever, ini retarder lever akan memberikan perintah ke controller. Kalau kita lihat di sini controller ini merupakan controller retarder. Controller retarder ini akan memberikan arus menuju ke namanya proportional pressure reducing valve atau retarder valve ya. Di sini ada retarder valve kanan dan retarder valve kiri. Nanti depan belakang ada sendiri-sendiri juga. Kalau kita lihat di bawah ini adalah untuk suplai menuju ke depan. Jadi depan itu ada dua, ini ya. Yang ini adalah retarder valve, terus yang ini adalah shut off valve. Jadi untuk retarder valve ini fungsinya ini nanti bakal mengatur aliran oli yang menuju ke brake ya, brake depan untuk yang retarder depan. Nanti untuk retarder valve yang belakang itu untuk mensuplai oli menuju ke belakang. Kalau kita lihat dari sistem kerjanya, nanti oli ini berasal dari brake tank, nanti dari brake tank akan dihisap oleh pompa, yaitu brake pump. Nanti dari brake pump itu akan masuk dulu ke namanya akumulator charge valve. Sebenarnya sebelum akumulator charge valve, ini di sini ada filter ya. Jadi nanti difilter dulu biar bersih, baru masuk ke akumulator charge valve. Nanti di akumulator charge valve ini akan mengatur oli yang akan masuk menuju ke akumulator atau ke sistem brake. Berapa pressure maksimumnya, berapa pressure minimumnya nanti akan diatur oleh akumulator charge valve. Nanti dari akumulator charge valve akan mengalirkan oli menuju ke akumulator parking brake. Nanti aktualnya di sini akumulator parking brake itu ada dua. Terus selanjutnya dari akumulator parking brake baru nanti disuplai menuju ke akumulator service brake. Bawah ini adalah depan, yang atas ini adalah belakang. Nah, untuk suplai yang menuju ke masing-masing retarder valve ya. Jadi kalau kita lihat ini oli yang menuju ke retarder valve ini disuplai oleh akumulator parking brake. Jadi bukan service brake ya, yang mengatur adalah akumulator dari parking brake. Jadi dari akumulator parking brake ini bakal ngalir menuju ke shut off. Ya, dari bawah ini untuk depan, suplai depan itu menuju ke shut off, dari atas itu menuju shut off. Shut off ini adalah komponen yang baru di 785-8. Sebelumnya tidak ada untuk di 785-7 shut off ini ya. Karena kalau kita bandingkan dengan 785-7, jumlah retarder valve-nya itu kalau yang 785-7 itu jumlah retarder valve-nya itu cuma ada dua, yaitu untuk depan sama untuk belakang. Satu itu nanti bakal dicabang menuju kanan kiri. Tapi kalau yang sekarang itu retarder valve itu setiap roda itu ada retarder valve-nya. Contohnya ini bagian depan itu untuk kanan dan untuk kiri itu disuplai oleh retarder valve sendiri. Terus selanjutnya yang bagian belakang untuk kanan sama untuk kiri, roda kanan sama roda kiri itu disuplai oleh retarder valve sendiri. Jadi dari shut off itu baru masuk ke retarder valve sisi
sebelah kanan dan retarder valve sisi sebelah kiri untuk depan. Sebelah belakang sama juga dari shut off itu nanti untuk suplai ke retarder valve sebelah kanan dan untuk suplai ke retarder valve sebelah kiri. Nanti selanjutnya baru mengalir menuju ke slack adjuster baru ke brake kanan sama brake kiri. Terus selanjutnya ini karena ini posisinya ada retarder untuk roda kanan sama kiri retarder valve-nya sendiri-sendiri, maka sebagai pengaman maka akan ada di sini adalah solenoid untuk shut off. Sebelumnya nggak ada strip HD785 strip 7 itu tidak ada shut off. Tidak perlu shut off. Tapi kalau untuk yang strip 8 ini perlu shut off karena retarder kanan sama kiri itu solenoidnya berbeda untuk roda kanan sama roda kiri. Jadi ketika terjadi abnormal pressure atau ketidaknormalan solenoid ketika unit jalan kencang, kita lakukan braking sehingga terjadi abnormal solenoid sehingga pressure antara brake menuju roda kanan sama roda kiri nanti ketika berbeda, ini akan sangat berbahaya, yaitu unitnya tidak akan, bisa berjalan lurus ya. Ketika brake-nya hanya sebelah saja, unitnya akan terbanting ke sebelah. Nah, untuk menghindari itu, maka di sini ada solenoid shut off. Intinya solenoid shut off ini akan memutus aliran oli menuju ke retarder valve ketika terjadi abnormal dari solenoid. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sebagai safety tambahan. Selanjutnya ini juga sebagai automatic shut off ketika terjadi kenaikan pressure yang ini ya, kesalahan kenaikan pressure antara kanan sama kiri, ya. Jadi kalau solenoidnya rusak, pressure-nya itu naik antara kanan kirinya itu tidak sesuai, ya dia akan di-shut off. Karena nanti output-nya proportional reducing valve ini untuk retarder ya, ini nanti, retarder valve ini output-nya nanti akan ada pressure sensor. Pressure sensor ini mendeteksi masing-masing pressure output-nya dari retarder valve. Jadi di sini, terus nanti di sini, dan di sini itu output-nya 4 itu masing-masing nanti ada pressure sensor. Sebelumnya di HD785 strip 7 itu hanya pressure switch saja tanpa bisa mendeteksi berapa tekanan output-nya si retarder valve. Terus selanjutnya di sini retarder ini akan otomatis akan berfungsi jika yang pertama sebagai pengaman ini ya, terjadi overrun. Ini terjadi overrun itu jika terjadi ini input shaft transmisi itu lebih dari 2450 rpm. Jadi ketika input shaft transmisi itu lebih dari 2450 rpm, maka unitnya akan di-break ya untuk mengurangi kecepatannya. Jadi retardernya akan aktif, otomatis akan nge-break. Terus jika transmisi itu terjadi atau transmisi abuse. Jadi transmisi abuse yang ini yang dimaksudkan itu adalah perpindahan gigi dari maju ke mundur ataupun sebaliknya dari mundur ke maju itu ketika masih ada pergerakan unit maka transmisi itu akan atau retarder itu akan otomatis aktif untuk memberhentikan unit biar tidak terjadi kerusakan komponen. Jadi sebagai pengaman tambahan. Terus komponen-komponen untuk retarder kalau kita lihat di sini ada retarder lever di bawahnya steering ini ya. Jadi steering di bawahnya ada retarder lever. Terus di bawahnya ini ada brake pedal. Terus selanjutnya di bawahnya ini ada akumulator untuk parking brake. Ini lokasinya di sebelah kanan. Nanti ada 2 buah akumulator untuk parking brake. Nanti di bawahnya ini ada pompa untuk suplai brake.
Selanjutnya di sebelah belakang ini ada yang warna biru ini adalah retarder valve. Ini ada dua retarder valve, satu untuk retarder untuk suplai brake kanan, belakang brake kanan, sama satunya untuk suplai brake kiri. Terus sebelah sini ini ada retarder untuk shut off sebagai pengamannya si retarder valve. Nanti gambarnya sama seperti di bawah, ini untuk retarder valve, kalau yang ini untuk shut off valve. Terus di bagian bawah kalau kita lihat di sini ada sebelah kanan, di sebelah kanan ini kalau kita lihat itu nanti bakal ada retarder valve untuk depan. Jadi retarder valve depan ini nanti dua buah retarder valve ini, satu untuk retarder suplai brake kanan, satu untuk suplai brake kiri. Nanti di depannya lagi itu ada solenoid shut off untuk sebagai pengaman suplainya si retarder valve. Terus selanjutnya di bagian bawah ini ada slack adjuster. Ini untuk roda depan, untuk slack adjusternya itu nempel di bagian roda kanan sama roda kiri. Tapi kalau untuk slack adjuster belakang, kalau kita lihat ini jadi satu di atas diferensial. Demikian untuk pembahasan retarder. Jika ada yang mau didiskusikan, silahkan diskusi di kolom komentar. Terima kasih.